Teman, dalam perang terakhir Mahabharata, Bima telah membunuh Duryudana dengan memukul di bagian pahanya. Hal ini membuat Duryudana sangat menderita. Melihat penderitaan Duryudana, Aswatthama telah memutuskan untuk menyerang kamp Pandawa pada malam hari sendirian. Tetapi begitu Aswatthama sampai di depan gerbang perkemahan Pandawa, dia dihadapkan oleh bentuk besar Dewa Siwa yang sangat mengerikan, dan tidak ada yang pernah berpikir apa yang akan terjadi setelah itu. Kisah ini mungkin tidak ditayangkan di televisi dan juga jarang diketahui orang. Baiklah, tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Menurut bab Sauptika Parwa dari Mahabharata, Aswatthama membalaskan dendam atas kematian Duryudana dan juga ayahnya yang dibunuh dengan tipu daya. Pada malam hari itu, dengan sangat marah, Aswatthama datang ke perkemahan Pandawa dalam misi pembunuhan. Sesampainya di gerbang perkemahan, Aswatthama melihat makhluk raksasa yang luar biasa di depan pintu. Melihat raksasa itu, Aswatthama segera mengeluarkan senjatanya untuk melawannya. Mulut raksasa tersebut dipenuhi dengan api dan juga darah. Melihat makhluk luar biasa itu, Aswatthama sama sekali tidak merasa takut. Aswatthama kemudian mulai menghujani raksasa itu dengan panahnya. Raksasa tersebut membalasnya dengan menelan semua panah Aswatthama. Aswatthama kemudian mengeluarkan pedangnya dan melemparkannya pada raksasa. Begitu pedang itu menyentuh tubuh raksasa, pedang itu langsung menghilang tanpa melukainya. Ketika semua senjata milik Aswatthama telah habis, Aswatthama mulai melihat di sekelilingnya. Saat itu Aswatthama melihat seluruh langit penuh dengan Dewa Wisnu yang tak terhitung banyaknya. Seperti halnya sebuah ilusi, Aswatthama melihat pemandangan yang sangat indah ini. Suara dari langit terus berkata agar Aswatthama segera menjauh dari perkemahan Pandawa. Aswatthama menjadi semakin muak dengan suara-suara tersebut. Ia sama sekali tidak mau merubah pikirannya untuk membunuh Pandawa malam itu, mengingat semua penipuan yang telah dilakukan Pandawa. Putra Dronacharya tersebut sama sekali tidak mau mundur dari pertempuran. Aswatthama mulai berpikir apa yang harus saya lakukan sekarang. Dengan pengabdiannya, Aswatthama kemudian meminta perlindungan dari Mahadewa. Mahadewa pasti akan menghancurkan semua rintangan yang menghalanginya. Pada saat yang sama, Aswatthama mulai bermeditasi di tempat dengan menyebut nama Dewa Siwa tanpa menghiraukan serangan dari sang raksasa. Melalui permata yang ada di dahinya, Aswatthama menjadi lebih mudah untuk memanggil Mahadewa. Mengetahui tekad Aswatthama yang sangat kuat, Mahadewa pun memberikannya anugerah. Mahadewa menciptakan ketakutan pada raksasa tersebut. Mahadewa kemudian menyuruh Dewa Agni untuk menerangi jalan Aswatthama melewati pintu gerbang. Aswatthama pun duduk dalam api tanpa bergerak. Dewa Siwa mengatakan pada Aswatthama bahwa raksasa mengerikan yang telah ia lawan adalah Dewa Siwa sendiri. Mahadewa tertawa melihat Aswatthama, karena Mahadewa telah mengetahui bahwa Aswatthama tidak akan membunuh Pandawa, melainkan putra mereka tanpa sepengetahuannya. Melalui doa Sri Krishna, Dewa Siwa telah melindungi kelima putra Drupadi selama medan pertempuran sampai perang tersebut berakhir. Itulah sebabnya kelima putra Drupadi masih hidup sampai akhir perang. Namun takdir telah menentukan segalanya. Semua keturunan akan mati, dan Aswatthama sudah ditakdirkan menjadi penyebab kematian mereka. Oleh sebab itu, Dewa Siwa membiarkan Aswatthama memasuki perkemahan Pandawa. Sebenarnya pertempuran mengerikan Aswatthama dengan Dewa Siwa dalam wujud raksasa adalah hukuman baginya sebelum ia melakukan misi pembunuhannya. Semua luka di sekujur tubuhnya dari pertempuran itu adalah sebagai hukuman awalnya. Setelah itu, dengan kebrutalan yang luar biasa, kelima putra Drupadi bersama dengan Drestadyumna terbunuh pada malam itu.
Aswatama pun kembali dengan rasa bahagia karena mengira ia telah membunuh Pandawa. Selang beberapa waktu, Pandawa datang menemuinya dengan sangat marah karena kematian kelima putra mereka. Aswatama terkejut karena yang ia bunuh bukan Pandawa, namun ia tetap bahagia karena ia berhasil membunuh semua keturunan Pandawa. Namun hanya Parikesit yang berhasil diselamatkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media kalian. Terima kasih.